Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bersalawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala wasiril asrar watir yaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Akhi Kiai Haji Saifuddin ya MPD Hafizahullah, juga Dr. Kiai Haji Ahmad Kamarudin MFA Hafizahullah, para tokoh-tokoh agama kita di Gani, ada Bapak Haji Samin, Bapak Husain Absori, ya alhamdulillah hadir, Pak Haji Musturo, Pak Haji Hasan dan Saifuddin dari Agung Jaya, ya alhamdulillah, juga tokoh-tokoh yang lainnya, Wa Salim Saidi. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, juga ibu-ibu dan para santri putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan, juga selamat datang kepada orang tua kita Bapak Ustaz Abdul Hayat dari BSI. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat dan terus dalam kebaikan-kebaikannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terhormat, sebelum kita baca surat Fatihah, mudah-mudahan barokah surat Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada kitab suci Al-Qur'annya, tingkatkan iman dan takwanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kurang sehat pada saat ini, baik yang ada di masjid maupun di rumah sakit, kita doakan
Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali oleh Allah. Yang meninggal dunia, ya kita baru saja mendengar bahwa ya putra dari Bapak Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali yang di Al-Hamidiyah, Sandra Hamidiyah, ya rupanya meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan usida ya namanya, putranya yang meninggal ahlil khair min ahli jannah, yang sedang usaha Allah juga usahanya sukseskan ya Allah. Juga yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang dengan Allah untuk musholanya, untuk madrasahnya, untuk sekolahannya, majlis ta'limnya, termasuk pondok pesantren Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah. Yang berjari berwakaf juga mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. COVID-19 juga COVID yang lainnya mudah-mudahan disirnakan oleh Allah, sehingga negeri kita meraih baldah thayyibah rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah. Ya, terima kasih. Airnya air hangat sekarang ya. Kita kembali kaji surah At-Taubah. Sekarang ayat 111 ya. Innallaha ashtara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji dan terjemahkan tafsir dari Al-Jalalain ini. Juga para santri yang bawa kitab supaya dibuka kitab tafsir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara telah membeli dalam kurung menukar minal mu'minina dari orang-orang yang beriman anfusahum kepada diri mereka wa amwalahum dan harta mereka bi ayyubadziluha dengan mencurahkannya fi ta'atihi dalam taat kepada Allah kal jihadi seperti berperang bi anna lahumul jannata dengan bahwasanya bagi mereka akan meraih surga. Yuqatiluna mereka berperang fi sabilillahi di jalan Allah. Fayaqtuluna lalu mereka membunuh musuh. Wa yuqtalun dan mereka pun terbunuh.
jumlatus isti'nafin, jumlah sebagai isti'naf, yakni permulaan kata. Bayanun lisyira'i, sebagai penjelasan bagi adanya jual beli. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat bitaqdimil mabni lil maf'uli, dengan mendahulukan mabni lil maf'ul, yakni fayuqtalun baru wayaktulun. Ai artinya fayaktulu ba'duhum, sebagian mereka membunuh, wa yuqatilul baqi, dan sebagian mereka berperang. Wa'dan alaihi haqqa, wa'dan sebagai janji, alaihi atasnya, haqqa dengan penuh kebenaran. Masdaroni, keduanya adalah masdar, yakni wa'dan dan haqqan. Mansubani, yang dinasobkan keduanya, bi fi'lihima, dengan fi'il keduanya, al-mahzufi, yang dibuang. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Qur'ani, dan Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Ai artinya la ahada, tidak ada seorang pun, aufa, yang lebih menepati janji, minhu, daripada Allah. Fastabshiru, maka hendaklah kalian merasa gembira. Fihi, pada lafad fastabshiru, iltifatun anil ghaibati, adanya peralihan dari domir gaib. Bibai'ikum, dengan adanya jual beli kalian, alladzi baya'tum bih, yang kalian telah melakukan jual beli bihi dengannya. Wa zalikal bai'u, dan jual beli itu huwal fawzul azim, dia itu adalah kemenangan yang sangat besar. Al-munilu, yang meraih goyatal matlubi, puncak yang dicari. Goyatal matlubi, puncak yang dicari. Hadirin hadirat beserta para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi, mari kita tadaburi, mari kita pahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, khususnya ayat 111 yang kita baca tadi. Dalam ayat ini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, khususnya kepada para pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membeli. Kata-kata ishtara biasa diartikan dengan membeli, sehingga kalau misalnya ada santri pergi ke warung mau membeli pisang misalnya, itu biasanya berkata ana ashtaril mauz, ya, saya beli pisang. Jadi ashtari, ishtira ini masdarnya adalah artinya membeli. Dalam masalah membeli itu terkandung ada makna pertukaran. Pertukaran, karena biasanya ketika membeli pisang menukar uang yang dibawa oleh seorang santri
Kemudian setelah uangnya diserahkan kepada tukang pisang, maka dia ambil pisang. Di situ ada pergantian, yang tadinya dia bawa uang, uangnya dikasihkan, pulang bawa pisang. Pergantian antara uang dengan pisang tadi. Demikian juga dengan benda-benda yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan kepada kita ketika orang yang beriman ya menjual jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikemukakan dengan bi ayyubadziluha. Ingat bahwa di sini dalnya ya ada titiknya. Bukan bi ayyubaddiluha. Jadi dalam bahasa Arab itu beda, ada titik dan ada tidak titik. Ini menjadi maknanya jauh sekali. Jadi kalau yubaddiluha, badal tanpa titik, itu artinya menggantikan. Ya, misalnya kena khutbah hari ini ada halangan, kena sakit atau ada tugas keluar, biasanya ada istilah dibadali, ya. Saya membadalkan. Atau misalnya ketika ibadah haji ke tanah suci karena sudah meninggal dunia, atau maridun la yurja buruhu, kena sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, itu kan bisa dibadalkan. Namanya badal haji. Maka istilah badal di situ dalnya itu dal kecil, ya, artinya mengganti. Tapi kalau di sini dalnya ada titiknya. Yubadziluha. Ya, itu artinya mencurahkan. Saya punya kitab sebagai syarah dari kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawudnya sendiri hanya 2 jilid 4 juz, ya, tapi syarahnya itu. Dan saya punya 2 syarahnya. Yang pertama Aunul Ma'bud 10 jilid. Nah, yang kedua adalah Badlul Majhud, ya. Jadi nama kitabnya Syarah Sunan Abu Dawud itu. Jadi sama-sama ujungnya dal ya, disukunkan. Jadi Badlul Majhud. Jadi artinya adalah mencurahkan segala daya upaya, ya, untuk menjelaskan makna-makna dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nah, jadi berkaitan dengan masalah ini, orang yang telah mencurahkan, ya, jiwa dan hartanya fi taatihi, dalam taat kepada Allah. Bahkan di sini dikemukakan kal jihad, ya, seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka adalah akan meraih surga dari Allah. Jadi artinya ketika jiwa raganya dan harta kekayaannya dicurahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jiwanya ketika terbunuh atau hartanya ketika habis dipakai berjihad tadi, Allah akan tukar, ya, dengan apa? Dengan surga di yaumil kiamah, kelak di akhirat kelak. Ini sebagai bisyarah, kabar gembira bahwa bagi orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah baik dengan jiwa dan hartanya, jangan takut, akan tapi Allah akan tukar, ya, akan ganti dengan surga di akhirat kelak. Kemudian kita lanjutkan, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, ya. Ada kalanya mereka membunuh kepada musuh-musuh di medan perang tadi, namun ada kalanya juga justru dibunuh oleh musuh. Jadi ketika berperang itu ada 2 alternatif, ya. Ada kalanya membunuh orang, membunuh musuh, tapi ada kalanya justru dia dibunuh oleh musuh. Cuma bagi orang yang beriman ketika berperang di jalan Allah, baik membunuh atau dibunuh, itu semuanya
sama-sama beruntung, sama-sama ya menjadikan suatu anugerah dari Allah. Sehingga para sahabat banyak yang tergiur berbondong-bondong daftar untuk menjadi ya jihad di jalan Allah. Karena kalau misalnya membunuh dalam arti menang musuh yang kalah, itu berarti selain dapat pahala jihad juga dapat ghanimah, biasanya harta rampasan perang. Tapi ketika misalnya dibunuh, mereka mendapatkan syahadah, yakni mati syahid. Jadi dua hal tadi tetap ya untung bagi orang yang beriman. Wa'dan 'alaihi haqqa. Ini janji, ya, janji yang sudah dikemukakan tadi oleh Allah itu betul-betul ya benar adanya, bahwa bagi mereka akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan baik itu jiwanya maupun harta kekayaan. Dan itu tertulis di dalam Taurat, Injil, juga dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada yang lebih menepati janji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu harus bergembiralah ya dengan adanya pertukaran tadi, karena pertukaran tersebut dari jiwa dan harta kekayaan habis dibalas diganti dengan surga, huwal fauzul azim, itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Al-munilu ghayatul matlub, yang meraih puncak daripada yang dicari, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu ayat lagi kita baca. At-taibun, adapun orang-orang yang selalu bertobat. Rufi'a alal madhi, dirofakan atas adanya madah, yakni pujian. Allah memuji kepada orang yang suka bertobat, bitakdiri mubtada, dengan menakdirkan mubtada. Tobat dari apa? Minasyirki, daripada kemusyrikan, wan nifaqi, dan kemunafikan. Al-abiduna, orang-orang yang rajin ibadah. Al-mukhlisuna al-ibadata lillah, yang mengikhlaskan ibadahnya semata-mata karena Allah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji lahu kepada Allah ala kulli hal, atas setiap keadaannya. As-saihun, ditafsirkan di sini dengan as-saimun, yaitu orang-orang yang rajin berpuasa. Ar-raqi'un as-sajidun, orang-orang yang rajin ruku dan sujud. Ai al-musallun, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Bukan nahi mankur ya, tapi nahi munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kepada batas-batas Allah. Maksudnya li ahkamihi, bagi hukum-hukum Allah. Bil amali biha, dengan mengamalkan biha, dengan hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan hendaklah engkau Muhammad memberi kabar gembira al mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, bil jannati, dengan akan meraih surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bisa kita memetik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar gembira kepada orang mukmin dengan akan meraih surga. Saya katakan Allah memerintahkan kepada Nabi karena kata-kata wa basyiril mu'minin, basyir itu adalah fi'il amar dari basyara yubasyiru tabsyiran, fahuwa mubasyirun wa dzaka mubasyarun. Basyir ya artinya beri kabar gembira. Yang disuruh tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat Quran ini turunnya diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang beriman oleh Allah
ya, diminta kepada Nabi kita supaya memberi kabar gembira kepada orang beriman bahwasanya mereka akan meraih surga yang penuh tentunya dengan kenikmatan. Ada riwayat mengatakan kullu na'imin za'ilun ila na'ima ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un ila hamma ahlin nar. Setiap kenikmatan pasti akan sirna, pasti akan lenyap, akan habis, kecuali kenikmatan ahli surga di dalam surga. Itu akan terus menerus kenikmatan akan diraih. Wa kullu hammin munqati'un, dan setiap kesusah pasti ada hentinya. Ada berhentinya walaupun sesaat walaupun sedetik ada hentinya. Illa hamma ahlin nar, kecuali kesusahan ahli neraka. Nah, bagi orang mukmin yang akan diberi kabar gembira dengan ahli surga tadi, ketika orang-orang mukmin melakukan amaliyah-amaliyah yang terpuji yang tertera dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang diberi kabar gembira yang nanti akan menjadi ahli surga Allah, yang pertama at-taibun, orang yang ketika hidupnya senantiasa bertobat, yakni menyadari kesalahan yang sudah dilakukan untuk tidak melakukan kembali. Itu namanya taibun, orang yang bertobat kepada Allah, baik dari syirik, kemunafikan, dan tentunya maksiat-maksiat yang lain. Yang kedua yang dijanjikan diberi kabar gembira ahli surga adalah al-abidun, orang yang ketika hidupnya senantiasa ibadah, mukhlisunal ibadah lillah, dan ibadahnya itu betul-betul ikhlas, murni semata-mata karena Allah, bukan ingin dipuji atau disanjung-sanjung. Kemudian yang ketiga al-hamidun, yang selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah, ya. Ini juga termasuk orang yang diberi kabar gembira akan menjadi ahli surganya Allah. Kemudian as-saihun ay shaimun, orang yang selalu berpuasa. Ar-raqiun as-sajidun ay al-musallun, orang yang menjaga ibadah salat, ruku, sujud, ya. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang yang senantiasa menyuruh, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari hal yang tidak baik. Ini juga termasuk yang diberi kabar gembira akan menjadi ahli surganya Allah. Kemudian wal hafizuna li hududillah, dan orang yang senantiasa menjaga had-had atau batas-batas hukum Allah, mengamalkan hukum-hukum Allah, syariat agama Islam dengan kafah. Orang yang seperti ini pun akan meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa nazzala fi istighfarihi, ini masuk ke ayat akan datang, akan kita bahas insyaallah pada Jumat yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu beserta para santri yang saya muliakan dan saya banggakan, dua ayat kita kaji pada ba'da subuh kali ini, mudah-mudahan menjadi tambah ilmu kita dan wawasan kita dan kecintaan kita kepada Allah, juga kepada agama Islam kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri dengan berdoa, barangkali di antara Bapak atau Saudara ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Ustaz Haji Masturo dulu yang sudah mengacungkan tangan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut ya teman itu nggak mualaf gitu, karena tidak langsung ke tempat sholat gitu. Enggak, setelah khutbah pertama kemudian duduk.
Ya. Dia duduk dulu kan, nggak langsung ke posisi tempat sholat. Ya, gitu. Pokoknya duduk dulu dah si khotibnya, menunggu si muadzin qomat gitu kan. Ya. Ya, itu nggak mualah katanya tuh gitu. Jadi itu nggak sah khutbahnya itu. Enggak mualat antara apa dengan apa? Antara khutbah dengan sholat, gitu kan. Itu kan ini memualahnya bainahuma wa sholat, gitu kan. Itu menurut beliau itu dia mengulang sholat itu karena si khotib itu tadi nggak langsung habis khotib nggak langsung ke tempat sholat, duduk dulu menunggu qomat gitu. Nah, ya, jadi batasan jangan sampai terpisah dengan yang panjang seperti apa gitu. Yang kedua, ada khotib ketika dia wasiat cukup mengucapkan ittaqullah gitu kan. Ya. 2 kali diucapkan, kemudian tapi dia tidak membaca ayat Al-Quran, cuma yang tadi aja itu dibaca. Karena ada yang menjelaskan kalau dia tidak berniat mewasiat, berarti belum, cuma baca Quran saja. Kalau dia berwasiat, dia belum baca ayat Al-Quran. Nah, itu kalau dapat seperti itu tuh gimana itu, mencukupi atau enggak? Karena dia cuma ittaqillah seperti itu, takut dan seterusnya, tapi tidak membaca Al-Quran. Nah, ada keterangan kalau dia tadi tidak lihat baca Al-Quran, berarti cuma wasiat saja. Kalau dia baca wasiat, berarti dia tidak baca Al-Quran itu. Mohon penjelasannya. Iya. Ada satu lagi Pak Kiai. Wasiat. Dorongan ini. Yang ketiga apa? Masalah sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu tidak ada syariat. Ya. Kalau belum melarang tuh. Cuma ini ada keterangan alasannya kenapa tidak disyaratkan oleh Rasulullah untuk ba'diyah subuh dan asar, karena di situ ketika itu matahari terbit itu ada 2 tanduk setan. Keterangannya gitu, ada semacam itu. Ketika matahari terbit di antara 2 tanduk setan, apakah betul seperti itu alasannya? Sehingga Rasulullah tidak menyelesaikan ba'diyah subuh dan asar. Kalau memang betul tuh yang dimaksud 2 tanduk setan itu apa gitu? Ya. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan yang penting untuk dibahas ya, diperjelaslah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama ya mengenai masalah tadi wa alla yufassila. Ya. Dengan tawilan, ada kata tawilan urfan. Jadi maksudnya yang kita pahami dari kitab fikih itu bahwa antara ya rukun suatu khutbah ke rukun berikutnya hendaknya tidak dipisah dengan pisah yang lama menurut uruf, menurut artinya adat kebiasaan. Ini menurut adat ini lama atau sebentar, dilihat ya menurut artinya uruf tadi. Jadi kalau misalnya ya perpindahan suatu rukun ke rukun yang lain, tapi kalau ya hanya dipisah oleh hanya bacaan qomat gitu, ya itu tentu masih dalam kategori tidak lama ya kalau cuma bacaan qomat tadi, sehingga tidak perlu seharusnya untuk i'adah dengan zuhur, karena pindahannya itu masih dipandang menurut uruf ini belum tawilan tapi masih qasiran ya, belum lama tapi masih
ya waktu yang masih pendek lah. Itu yang pertama. Jadi duduknya di tempat duduk itu tidak mengganggu muara itu. Ya, jadi khotib tadi setelah ketika qomat itu masih duduk terus ya. Duduk dulu dia tidak langsung ke tempat sholat itu. Enggak, maksudnya enggak langsung menjadi imam gitu. Iya, nggak turun tempat sholat, duduk dulu lah di bangku itu. Ya. Ya, tapi duduknya itu dalam rangka mendengarkan qomat gitu. Mungkin komat dia. Ya. Ya, jadi kalau dalam rangka mendengar qomat itu masih ya sebentar lah. Tapi kalau misalnya habis qomat masih terus ya duduk terus, nah itu yang menjadi tentu mengganggu kesahan. Ya. Jadi kalau masih qomat itu kan ketika ibadah sholat tadi hendaknya nunggu dulu selesai qomat. Nah, jadi kalau misalnya duduknya dalam rangka menunggu selesai qomat masih dipandang menurut uruf ini masih sebentar. Tapi kalau sudah qomat masih duduk terus santai, nah ini berarti sudah melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah wasiat tadi. Jadi memang di dalam rukun ya khutbah yang 5 ini ada wasiat bittaqwa, ada qiraatu ayatin mufhimatin minal Quran. Jadi ada kewajiban untuk berwasiat ya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kata-kata ittaqullah, bahkan dengan atiullah saja itu sudah ada wasiat supaya kalian bertakwa atau taat kepada Allah. Namun di satu segi lain mesti juga membaca ayat Al-Qur'anul Karim walaupun misalnya pendek tapi dapat dipahami isi kandungannya. Nah, sekarang kalau cuma membaca ayat misalnya ayatnya lengkap dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Cuman iya, kalau cuman ittaqullaha haqqa tuqatih berarti di situ cenderung hanya wasiat bertakwa aja. Berarti kan ayatnya berarti tidak lengkap dibaca. Ini berarti ada kekurangan dalam masalah rukun khutbahnya, yakni tidak membaca ayat Al-Quran dengan lengkap. Jadi membaca setelah materi khutbah sampaikan pasti ada Al-Quran tuh dibaca materi itu, tapi padahal sudah terhalang itu nggak muara lagi dia udah memuji pada Allah terus dimana sampaikan materi Ya. baca ayat Al-Quran itu. Oh, jadi Al-Qurannya tetap ada yang dibaca gitu. Cuma disampaikan materi itu dulu dibahas. Nah, terus ada Al-Quran dibaca itu. Ya, tapi yang penting ketika dalam khutbah itu jangan sampai ayat Quran tidak dibaca. Tapi kalau misalnya di awal ada wasiat, kemudian mau di akhir-akhir khutbahnya dibacakan ayat Al-Quran walaupun tidak diterjemahkan, itu masih dipandang sah dalam masalah khutbah. Jadi antara rukun itu dengan ayat masih mualah tuh ya Masih, ya, ya nggak apa-apa. Yang penting ayatnya dibaca ketika khutbahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan masalah kenapa ba'da subuh dan ba'da asar tidak disyariatkan untuk ya istilahnya ba'diyah sholat sunat ya, kecuali kalau qada ya itu kena wajib harus ya artinya boleh. Tapi kalau yang namanya sunat biasa ini tidak disyariatkan. Yang pertama kenapa? Ya karena ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan la sholata ya ba'da subhata tatlu asyamsu wala sholata ba'dal asri hatta tagruba syamsu. Artinya tidak disyariatkan ibadah sholat setelah subuh sehingga terbit matahari, dan tidak ada syariat sholat sunat setelah asar sehingga berbenam
hatta taghrubasy syamsu, sehingga terbenam matahari. Nah, cuma ada riwayat yaitu baina qarnai syaitan, karena antara ya ba'da salat subuh dengan menjelang ghurubus syamsi, terbangnya matahari itu, di situ ya muncul ya kaitan dengan qarnai syaitan, dua tanduk ya setan. Mungkin maksudnya setan ketika asar menjelang maghrib ya, ketika ya asar menjelang maghrib, di situ ya bermunculan ya setan-setan yang mengganggu, biasanya datang di waktu malam tadi. Kemudian subuh juga, setelah subuh tidak disarankan sholat sunat ba'da subuh ya, sehingga muncul ya, artinya timbul matahari ya, karena mungkin ada godaan-godaan di ya pagi harinya daripada setan-setan tadi. Yang jelas dalam hadis itu memang tidak ada, berdasarkan hadis sahih tadi ya, tidak ada syariat bahwa sholat sunat setelah ya asar, dan tidak ada ya yang setelah subuh tadi. Intinya demikian dalam hadis sahihnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan doa, Allahumma rahamni bil Qur'an. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf lahir batin. Insyaallah Jumat yang akan datang kita berkumpul kembali dalam rangka mengkaji tafsir Al-Qur'an. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.